Tunjukkan kuasa-Nya dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami luaskan roh Allah bekerja di tempat ini. Ambil alih waktu pemberitaan firman Tuhan ini, dan biar Engkau kendalikan Tuhan seluruh hati pikiran kami di dalam kendali Roh Kudus. Kami percaya Tuhan bahwa ketika firman Tuhan disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Kami yang datang dengan Tuhan Yesus dengan keterikatan, dengan belenggu-belenggu dosa. Kami tahu kami pulang dengan kelepasan, kami pulang dengan kebebasan, pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan semua kami saat ini Tuhan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Semua sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Selamat tahun baru Bapak Ibu semua. Apa kabar? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa banyak keputusan-keputusan baru yang kita ambil di tahun yang baru, ya. Banyak kembali ketika kita mengakhiri tahun, kita mengintrospeksi kehidupan kita dan apa saja yang belum tercapai, apa saja yang kita gagal di tahun kemarin, biar di tahun ini kita semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini saya mau di tahun yang baru, di hari yang keempat dari tahun yang baru ini, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema berlari sampai kepada tujuan yang benar. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Shalom Ibu Pendeta, Ibu Gembala Daud ya. Ibu Gembala Lara juga hari ini di sini ya, luar biasa. Saya pikir Pak Yetus yang duduk di belakang sana, padahal bukan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berlari sampai kepada tujuan yang benar. Nah, bicara soal berlari dengan tujuan yang benar, maka ada dua hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tindakan berlari itu sendiri. Yang kedua adalah arahnya atau tujuannya. Kita boleh lari sekuat tenaga, kita boleh lari dengan sangat kencang, kita boleh lari sekuat apapun, tapi kalau arahnya salah, kita mau lari finishnya misalnya ada di kanan, tapi begitu kita start dengan kekuatan penuh, arahnya ke kiri, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Atau kalau saya kasih contoh, kita membidik sasaran dengan anak panah, sekuat apapun kita tarik anak panah itu ke belakang, ya, sekencang apapun anak panah itu pergi, tapi kalau arahnya salah, maka itu akan menjadi salah dan akhirnya tidak akan dapat sasaran. Karena itu maka sangat penting ketika kita di penghujung tahun, kita introspeksi diri. Ketika kita di akhir tahun kemarin, kita evaluasi kembali diri kita. Mungkin di tahun 2025 kita sudah sangat bersemangat, gas dengan segala sesuatu yang kita lakukan, dan kita berancang-ancang juga untuk gas di tahun yang baru ini. Tapi kita akan melihat apakah yang kita lakukan sudah tepat atau tidak. Ya, kita mau berlari, tapi apakah kita berlari itu pada arah sasaran tujuan yang benar ataukah salah sasaran? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi pergumulan Paulus dalam Filipi pada pasalnya yang ketiga. Paulus berkata bahwa dia akan berlari, tapi juga menetapkan tujuan secara benar, dan karena itulah dia berkata dengan tegas tentang apa yang mau dia lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Nah, Filipi 3 di ayatnya yang ke-13 kita melihat Paulus bicara soal tujuan atau arahnya, ya. Dan setelah dia tahu tujuan atau arah hidupnya yang benar, maka langkah yang kedua dia menetapkan bagaimana dia mencapai tujuan-tujuan itu. Nah, kita akan baca dulu dalam Filipi pada pasalnya yang ketiga.
Filipi 3 mulai ayatnya yang ke keempat hingga ayatnya yang ke 16. Filipi 3 kita mulai ayat yang pertama saja supaya satu perikop itu. Filipi 3 ayat pertama mulai hingga ayatnya yang ke-14. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri dalam kasih Tuhan dan kita akan baca secara bergantian. Wanita akan baca dari perikop dan ayatnya yang pertama bergantian dengan pria di ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-14 14 kita baca secara bersama-sama. Mari yang wanita 1, 2, 3. Kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Sekalipun aku pada hal-hal lahir ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahir ya, aku lebih lagi. Dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian dan terhadap hukum Taurat orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang keberanian dalam mencari hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku mengurus Kristus. Dan dagangkan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan percayaan. Juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang dilakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan merasakan kepada Paulus bicara soal tujuan atau arahnya. Jadi di seluruh pasal 3 dari Filipi membahas akan bagaimana Paulus mengetahui tujuan yang benar dari hidup ini, tujuan hidup orang Kristen, lalu kemudian dia menetapkan hal-hal apa yang harus dia lakukan supaya bisa mencapai tujuan itu. Ya. Dan Bapak Ibu, kita harus tahu tujuan kita hidup di dunia ini, sebab Alkitab berkata bahwa kita semua adalah pendatang di dunia ini. Kita ini tidak menetap di dunia ini. Nah, maka kalau kita semua punya punya pandangan bahwa hidup kita menetap di dunia ini, itu yang salah. Ya, kalau kita semua punya pandangan bahwa kita semua akan tinggal di dunia ini selamanya, itu salah. Ya, sebab dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang pertama, karena kita tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi sebagai pendatang, sebagai orang yang cuma numpang di bumi ini sementara, kita tidak boleh merasa menetap. Jangan sampai kita berpikir kita akan menetap selamanya di sini, tidak. Ya, hal pertama yang harus kita ingat, kalau kita tidak menetap di bumi ini, kita hanya numpang sementara. Kita warga kerajaan surga, maka jangan fokus untuk mengumpulkan harta di
2003 saya kuliah di Surabaya. Ketika saya kuliah di sana, saya tidak akan membangun rumah yang besar, ya, atau membeli peralatan tidur yang mahal, atau memberi peralatan dapur yang mahal. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya di Surabaya cuma 3 atau 4 tahun. Ya, saya kuliah 3,5 tahun selesai, dan karena saya tahu bahwa saya di Surabaya cuma sebentar, tidak menetap. Makanya kalaupun cari tempat tinggal, ya mungkin kos kah atau apartemen kah, ya seadanya saja, yang penting bisa tinggal. Lalu kalaupun kita beli tempat tidur, kemarin saya bilang di acara syukuran, kalaupun kita beli spring bed atau tempat tidur, kita tidak akan beli king coil. Ya, karena kita tahu kita sementara saja tidak menetap di Surabaya. Ya, maka beli yang seadanya saja. Peralatan dapur pun beli seadanya saja, yang penting bisa dipakai. Karena nanti setelah 3 atau 4 tahun saya akan kembali ke sana lagi. Saya tidak akan beli hal yang mahal-mahal, tidak akan mengumpulkan semua yang bagus-bagus lalu saya habiskan uang saya semua di Surabaya, karena saya tahu saya akan kembali ke sana lagi. Ya, nah mindset kita kan, kita habis kuliah pasti pulang. Ngapain beli yang mahal-mahal? Ngapain kumpul, habiskan uang di sana? Nah, kalau orang punya pola pikir sementara, cuma tinggal sementara, dia tidak akan invest banyak-banyak di dunia ini. Dia akan pakai secukupnya yang dia butuh pakai, tapi dia ingat bahwa hidupnya cuma sementara. Kita tidak akan khawatir meninggalkan semua itu, apapun yang kita kumpulkan di dunia ini. Kalau kita punya mindset, kalau kita punya pandangan, saya di bumi cuma sementara. Yang paling berat orang takut untuk mati. Yang paling berat buat kita tinggalkan adalah karena selama hidup pikiran kita, bumi ini tujuan kita, bumi adalah tempat kita, maka kita kerja habis-habisan kumpulkan harta di bumi, ya, sampai lupa untuk mengumpulkan harta di surga, sampai tidak punya waktu untuk kumpulkan harta di surga. Yang Yesus ajarkan, kalau pola pikir kita hidup di bumi ini cuma sementara dan suatu hari kita akan kembali ke kerajaan surga, kita tidak akan invest habis-habisan di bumi, tapi kita akan nabung, kita akan invest untuk hidup kekal dalam kerajaan surga. Kalau mindset kita, kalau pola pikir kita, satu hari kita akan kembali dalam kerajaan surga, kita tidak akan habis-habisan di sini, kita akan sisihkan menabung untuk kerajaan surga. Karena itu dalam 1 Timotius 6 ayat 17 hingga yang ke-19, 1 Timotius 6 ayat 17 hingga yang ke-19, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi boleh menikmati harta kita? Boleh sekali. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang apa? Sebenarnya. Katakan sama-sama dengan saya, hidup yang sebenarnya. Jadi hidup kita di dunia ini bukan sebenarnya, ini hidup sementara. Kapan hidup yang sebenarnya? Di surga yang tinggal kekal. Buktinya hidup ini sementara. Kan saya sering katakan, kita semua yang dalam hidup ini sementara. Sementara muda, sementara tua, sementara sehat, sementara sakit, sementara cantik, sementara urat-urat atau garis-garis kehidupan mulai muncul. Jadi yang kaya tidak boleh sombong, yang cantik tidak boleh sombong, yang kuat, yang pintar tidak boleh sombong. Karena kekayaan, kecantikan, kekuatan, kehebatan kita, pekerjaan, jabatan kita cuma sementara. Engkau sehat pun hanya sementara, sakitmu pun cuma sementara. Ya, makanya sebagai pendatang di bumi ini kita harusnya tidak cuma mengumpulkan harta di bumi ini. Yang paling penting kita harus kumpulkan harta tabur buat hidup dalam kerajaan surga. Karena nanti waktu Tuhan datang, Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban dari setiap orang. Maka tidak ada seorang pun bisa beralasan, beta sing ada talenta,
Beta sih bisa bikin apa-apa per Tuhan. Saya kemarin katakan kan kita punya nafas, masing-masing orang dikasih, ada yang punya 5, ada yang dikasih 2, ada juga yang dikasih 1. Bahkan nafas pun Tuhan kasih supaya kita bisa dengan hidup ini kita melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Ya, maka kembali kepada pembacaan kita tadi. Bapak Ibu, kita melihat kita harus memahami dengan benar tujuan hidup kita. Baru kita bisa start berlari. Kalau tidak, semangat kita gas, kita lari. Tapi kalau tujuan sasaran salah, kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang benar, yaitu surga yang tinggal kekal. Mari kita lihat hal yang pertama, apa yang menjadi tujuan hidup yang benar dari orang Kristen. Yang pertama kita lihat di ayatnya yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi tujuan hidup orang Kristen yang benar itu yang pertama adalah memperoleh Kristus. Jadi Kristus harus menjadi tujuan hidup orang Kristen. Ini penting untuk diperhatikan karena banyak orang Kristen tidak menjadikan Kristus sebagai tujuannya. Yang seringkali terjadi adalah bahwa Kristus hanya menjadi alat atau sarana untuk mencapai tujuan hidup manusia. Contoh, kalau kita mau sampai ke Jakarta, maka yang jadi alat atau sarana supaya saya bisa sampai ke Jakarta, supaya kita bisa sampai ke Jakarta adalah pesawat. Pesawat itu bukan tujuan. Pesawat adalah alat atau sarana. Ya, sedangkan tujuan kita adalah Jakarta. Maka pada waktu saudara naik pesawat itu, ingat bahwa pesawat itu sarana, pesawat bukan tujuan. Tidak ada orang yang berkata, saya naik pesawat supaya saya bisa naik pesawat. Tidak ada. Ya, saya naik pesawat supaya saya bisa sampai ke Jakarta. Tujuan saya adalah Jakarta. Pesawat adalah alat atau sarana supaya saya bisa mencapai tujuan saya, Jakarta. Ya, maka di sini kita bisa lihat bahwa apakah selama ini Kristus adalah tujuan ataukah Kristus adalah alat untuk mencapai tujuan kita? Banyak orang yang hidup di dunia ini tanpa sadar sebenarnya dia beragama, dia berdoa, dia beribadah, tapi sebenarnya Kristus hanya dijadikan alat. Seharusnya Kristus bukan alat, bukan sarana untuk memperoleh sesuatu yang menjadi tujuan kita. Kristus bukan sarana untuk mencapai tujuan manusia, tapi Kristus harus menjadi tujuan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Paulus tidak memperlakukan Kristus sebagai kendaraan. Paulus tidak memperlakukan Kristus sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidupnya. Paulus tidak berkata, aku percaya Kristus supaya hidupku berhasil. Paulus tidak berkata, aku percaya Kristus supaya aku sukses dalam pekerjaan, usaha dan karirku. Paulus tidak berkata, aku percaya Kristus supaya hidupku diberkati. Paulus tidak berkata, aku percaya Kristus supaya keluargaku diberkati. Bukan itu. Dia bilang sebaliknya, supaya aku memperoleh Kristus. Itu tujuannya Paulus dalam hidupnya. Jadi kalau sampai hari ini, sampai 2026 di awal tahun ini, engkau percaya Kristus supaya hidupmu diberkati, supaya usahamu maju, supaya karirmu sukses. Kau percaya Kristus supaya keluargamu diberkati. Kau lagi salah arah. Kau punya tujuan salah dan segas apapun engkau, sesemangat apapun engkau berlari, percuma. Kau pasti sampai ke dalam api kekal karena tujuan atau arahmu salah. Kalau itu kita, maka
hidupnya. Kalau saudara mau ikuti Kristus supaya usahamu lancar, supaya keuanganmu baik, supaya karirmu semakin sukses, supaya engkau dapat jabatan, artinya Kristus adalah alat. Tujuan hidupmu adalah keuntungan jasmani. Itulah teologi kemakmuran. Ya, apabila saudara berdoa dan beribadah supaya karirmu bagus, supaya hidup saudara aman, keluarga diberkati, maka Kristus sebenarnya alat untuk memperoleh tujuan hidup, kenyamanan hidup yang merupakan tujuan kehidupan kita. Apabila kita melayani Tuhan supaya diberkati, supaya dihormati, supaya dikenal, supaya dipandang rohani, maka sebenarnya popularitaslah tujuan hidup kita. Sedangkan Kristus adalah sarana untuk mencapai tujuan kita. Apabila kita setia datang ke gereja supaya doa cepat terjawab, kalau kita datang beribadah dengan tujuan supaya semua pergumulan kita cepat diangkat oleh Tuhan, berarti sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita adalah hidup yang bebas masalah, dan Kristus hanya jadi alat sarana untuk mencapai hidup yang bebas dari masalah. Karena hidup bebas masalah itulah tujuan kita. Atau kalau orang percaya pada Kristus supaya dia bebas dari penderitaan, maka kebebasan dari penderitaan adalah tujuan hidupnya. Kristus hanya alat untuk mencapai tujuannya. Maka sebenarnya bukan kita yang dipakai oleh Tuhan, tapi kita yang memakai Tuhan sebagai alat, sebagai sarana untuk mencapai tujuan kita kan. Dan inilah tujuan yang salah. Banyak orang gas dalam hidup, 2025 gas batu, kencang batu, tapi tujuannya salah. Makanya Paulus menetapkan tujuannya dulu, tujuan benar, baru dia mulai gas, aku berlari untuk mencapai tujuan itu. Tujuan harus benar dulu, sebab sekencang apapun, sesemangat apapun engkau berlari, tapi kalau tujuan salah, engkau tidak akan sampai pada hidup yang kekal. Jangan jadikan Kristus sebagai alat, sebagai sarana untuk mencapai apa yang menjadi tujuan-tujuan hidup kita. Orang Kristen punya tujuan hidup harus Kristus. Amin. Nah, ini harus kita renungkan bahwa apakah sekian lama jadi orang Kristen, apakah kita dipakai Tuhan ataukah kita memakai Tuhan? Apakah Kristus jadi tujuan kita atau Kristus kita jadikan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan kita, untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita? Tuhan tidak menolak untuk memberkati umatnya, tapi Tuhan tidak mau dirinya dijadikan alat dan bukan tujuan. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dalam kitab Injil, pada waktu dua mantan murid Yohanes Pembaptis, yaitu Andreas dan Yohanes, diam-diam mau mengikuti Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 38, Yohanes 1 ayatnya yang ke-38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, dia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Apakah yang kamu cari? Yesus tidak bertanya siapakah yang kamu cari, tapi dia bertanya, kau cari apa? Kau ikut saya nih, kau cari apa? Ya, Yesus tahu mereka berdua sedang ikut dia, tapi yang Yesus ingin tanyakan adalah, apa sesungguhnya yang kamu harapkan dari saya? Karena ada kemungkinan orang ikut Yesus hanya menjadikan Yesus alat, hanya menjadikan Yesus sarana dan bukan tujuan. Maka di sini Yesus mempertanyakan motivasi dari Andreas dan Yohanes. Ya, pertanyaan Yesus ini sekaligus Yesus mau semua pembaca Alkitab mengintrospeksi hati, apa yang menjadi tujuan kita? Apakah pembaca mencari keuntungan duniawi ataukah pembaca mencari kebenaran yang sejati? Maka pertanyaan ini adalah pertanyaan penting, karena pada zaman Yesus pun banyak orang selalu mencari-cari sesuatu yang mereka anggap sangat berharga dalam hidup mereka, dan itu penting. Pada masa Yesus, pada zamannya Yesus, orang memiliki banyak kepentingan dan mereka menjadikan Kristus bukan tujuan hidupnya, tapi sarana untuk mencapai tujuannya. Itulah sebabnya Yesus bertanya, kau cari apa Yohanes? Kau cari apa Andreas? Ya, dia pertanyakan motivasi kita, dan ini sesuatu yang penting. Kenapa? Karena motivasi menentukan perilaku kita. Satu tindakan yang sama bisa jadi
dosa atau kebaikan tergantung pada motivasi yang mendorong kita melakukan perilaku itu. Kita sama-sama kasih persembahan, tapi waktu kita beri persembahan itu bisa jadi suatu kebaikan atau bisa jadi dosa. Ya, waktu saya kasih persembahan supaya Tuhan kembali memberkati saya berlipat kali ganda. Kalau saya kasih lebih banyak, maka Tuhan akan berikan lebih banyak. Artinya motivasi saya adalah saya ingin keuntungan dan saya mau pakai Tuhan sebagai alat, sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan itu. Maka persembahan kita memberi kita menjadi dosa di hadapan Tuhan. Pelayanan itu baik, tapi kalau motivasinya miring, maka pelayanan itu menjadi dosa di hadapan Tuhan. Dan banyak kali orang menggunakan pelayanan bukan dengan tujuan Kristus, tapi memanfaatkan Kristus untuk tujuannya. Saudara, Allah lebih memperhatikan motivasi di balik tindakan daripada besarnya tindakan itu. Banyak pekerjaan besar kehilangan nilainya karena dilakukan dengan hati yang salah, karena dilakukan dengan motivasi yang salah. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa tujuan hidupnya adalah memperoleh Kristus. Kalau tujuan kita adalah Kristus, maka kita akan mengorbankan segala sesuatu untuk mencapai tujuan itu. Sekali lagi di ayat yang ke-8 dari Filipi 3 tadi. Filipi 3 ayat yang ke-8 mau ditampilkan. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya apa tujuannya? Aku memperoleh Kristus, segala macam keunggulannya, segala macam nilai agama, segala macam prestasi performanya menjadi tidak bernilai lagi di mata Paulus. Dia anggap itu sampah asalkan dia bisa mendapatkan tujuannya, yaitu Kristus. Ya, seperti piala kan, piala itu hanya bernilai kalau didapat lewat kemenangan. Tapi kalau seorang tidak pernah memenangkan apa-apa, tapi karena dia punya banyak uang, dia pergi beli piala banyak taruh di rumahnya, maka piala itu jadi kehilangan nilainya, tidak bernilai apa-apa. Sebab nilainya bukan pada pialanya, tapi pada kemenangan yang melahirkan piala itu. Tanpa kemenangan, maka pialanya hanyalah benda mati yang tidak bernilai. Awal tahun adalah waktu yang tepat untuk menguji motivasi kita. Biasanya di akhir tahun kita sibuk hitung apa yang berhasil, apa yang gagal, dan apa yang sudah tercapai. Melalui Filipi 3 ini Paulus mengajak kita untuk berpikir, apakah selama setahun 2025 kemarin Kristus sudah menjadi tujuan hidup kita, atau hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan kita, keinginan-keinginan kita. Saudara, jangan jadikan Kristus alat dan sarana untuk mencapai tujuan dan keinginan hidupmu. Dia harus jadi tujuan hidupmu. Yang kedua, tujuan hidup orang Kristen yang kedua di ayatnya yang ke-8 dan 9. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada dalam Dia. Tujuan hidup orang Kristen yang kedua, selain memperoleh Kristus, yang kedua, berada di dalam Kristus. Ya, tujuan hidup Paulus yang kedua adalah dia mau berada dalam Kristus. Setelah memiliki Kristus, harus berada di dalam Dia. Ya, ungkapan berada dalam Dia menunjukkan bahwa Paulus tidak hanya mau sekedar memiliki Kristus, tapi dia mau hidup di dalam Kristus. Dia bukan hanya menjadikan Kristus sebagai tujuan, tapi Kristus menjadi identitas hidupnya di hadapan Allah Bapa di surga. Memiliki sesuatu dan berada dalam sesuatu itu hal yang berbeda. Ada orang yang memiliki sesuatu tapi tidak, ada orang yang memiliki sesuatu tapi tidak tinggal atau berada di dalam sesuatu itu. Sebaliknya ada orang yang berada dalam sesuatu itu tapi tidak memiliki sesuatu itu. Misalnya, saya punya saudara di Jakarta. Dia punya apartemen dan sekarang dia sudah menetap di
Amerika bersama suaminya, almarhum Bapak Alexander Tototi, punya anak. Dan biasanya saya sering pergi untuk tinggal sama-sama dengan dia sebelum dia menikah. Dan kalau dia keluar kota, saya tinggal ya di dalam apartemennya, ya. Nah, jadi saya bisa tinggal dalam apartemennya, tapi saya bukan pemilik apartemen itu, ya. Saya bisa menetap di situ, tapi apartemen itu bukan milik saya. Sebaliknya, sepupu saya, dia memiliki apartemen itu, tapi dia tidak menetap dalam apartemen itu, ya. Nah, tinggal di dalam Kristus artinya, atau berada dalam Kristus artinya, hidup kita dipersatukan dengan hidup Kristus. Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Mari yang sudah dapat tolong bacakan. Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Jadi arti kita berada dalam Kristus, artinya yang pertama, hidup kita dipersatukan dengan hidup Kristus, ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang kuhidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Seperti cabang pohon yang melekat pada pohon itu, sepanjang cabang itu melekat pada pokok pohon itu, dia akan tetap hidup. Tapi ketika cabang itu terlepas dari pokok itu, dia mati. Jadi berada dalam Kristus arti yang pertama, hidup kita dipersatukan dengan hidupnya Kristus. Yang kedua, arti kedua dari berada atau tinggal di dalam Kristus, yang kedua adalah status kita di hadapan Allah ditentukan oleh Kristus. Jadi artinya begini, waktu Allah Bapa di surga melihat saya dan saudara, yang dia lihat bukan kita, tapi Kristus. Siapa Kristus? Orang benar. Maka semua kita yang ada dalam Kristus di pandangan Bapa di surga adalah orang benar, bukan karena kita, tapi karena yang dia lihat adalah Kristus. Saudara, kita semua ini keturunan Adam, maka kita semua adalah orang berdosa. Karena Adam orang berdosa, semua kita yang ada dalam Adam atau keturunan Adam, waktu Bapa di surga melihat kita, dia melihat kepala kita yaitu Adam yang adalah orang berdosa. Itulah sebabnya semua manusia di hadapan Tuhan adalah orang berdosa, sekalipun bayi baru lahir orang berdosa statusnya. Roma 3 dikatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan anak kecil yang belum tahu bikin apa-apa pun orang berdosa. Tapi waktu kita beralih untuk hidup dalam Kristus, kita semua dapat status orang benar di dalam Kristus. Di luar Kristus kita adalah orang berdosa. Jadi status kita adalah status di dalam Kristus, ya, oleh Kristus. Jadi Allah Bapa di surga melihat kita, dia melihat Kristus. Itu artinya berada di dalam Kristus. Yang ketiga, pengertian berada dalam Kristus artinya kita diterima Allah, bukan tergantung pada performa kita, tapi karena anugerah Allah. Di ayatnya yang ke-9 dari Filipi 3, tolong ditampilkan Filipi 3 ayatnya yang ke-9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan.
Ya, saya bisa berada dalam Kristus bukan karena saya taat hukum Taurat, kata Paulus. Bukan karena saya bisa berbuat baik. Jadi berada dalam Kristus bukan usaha kita. Berada dalam Kristus harus merupakan tujuan kita. Tapi berada dalam Kristus bukan karena kita, bukan karena performa kita, perbuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Kalau saudara berdiri di lapangan, ya di luar lah, jangan di lapangan, di luar dari gereja ini, dan hujan lebat turun, saudara akan basah, kita akan basah semua. Tapi begitu saudara masuk dalam gedung gereja ini, saya mau tanya, apakah hujannya berhenti turun? Tidak, hujannya tetap turun. Ya, tidak ada perubahan, hujan tetap turun. Hanya bedanya adalah sekarang kita tidak kehujanan lagi ketika kita masuk dalam gedung ini. Kristus seperti gedung ini. Di luar gedung ini kita akan kena hujan, tapi di dalam gedung ini kita tidak akan. Di luar gedung ini kita akan kehujanan, tapi di dalam gedung ini kita tidak akan kena hujan. Di luar Kristus kita ini dianggap orang berdosa dan dimurkai Allah Bapa di surga. Tapi begitu kita ada di dalam Kristus, begitu kita percaya Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka murka Allah itu apakah hilang? Tidak, tetap ada, hanya tidak menimpa kita lagi. Nah, itulah fungsinya kita ada di dalam Kristus. Dan karena itu, berada atau tinggal dalam Kristus menjadi tujuan kita orang berdosa. Ya, semua kita orang yang beriman kepada Tuhan, berada dalam Tuhan, tinggal dalam Tuhan, harus menjadi tujuan kita. Kita semua ini orang berdosa. Selama kita hidup di luar Kristus, kita ada di bawah murka Tuhan. Kita ada di bawah penghukuman. Selama kita berada dalam Kristus, penghukuman tidak akan pernah menimpa kita. Murka Tuhan tidak akan pernah menimpa kita selama kita berada di dalam Kristus. Dan ini yang harus menjadi tujuan hidup kita, yakni menjadikan Kristus sebagai tempat kita berlindung dan dasar penerimaan kita di hadapan Allah. Apakah sepanjang tahun 2025 kita hidup dengan rasa aman dan nyaman karena prestasi kita merasa berharga karena pencapaian kita merasa diterima Tuhan karena kita orang baik? Dan apakah karena kegagalan membuat kita merasa tidak layak di hadapan Allah, atau keberhasilan membuat kita lebih rohani daripada orang lain? Tanpa sadar kita sedang berdiri di luar Kristus, kita sedang berdiri di atas kebenaran diri kita sendiri. Ya, makanya kalau di 2025 kita menjadi orang-orang yang merasa layak di hadapan Tuhan karena perbuatan kita, karena performa kita, karena kebaikan kita sedang berdiri di luar Kristus, kita sedang berdiri di atas kebenaran diri kita. Dan kalau kita merasa gagal, merasa tidak layak untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan hanya karena kegagalan kita pun sedang berdiri di atas kebenaran kita sendiri, bukan di dalam Kristus. Ya, maka saya sering ingatkan kepada semua pelayan Tuhan, sejak apapun masa lalumu, engkau harus datang dan sujud kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan engkau bisa berdiri. Dia yang memberikan engkau kebenaran dan kelayakan untuk bisa berdiri melayani Dia. Ya, jangan berdiri di atas kebenaranmu. Selama ini banyak orang beta yang layak, beta yang bisa, beta punya hidup terlalu gelap karena engkau berdiri di atas kebenaranmu. Tapi kalau engkau sadar engkau berdiri dalam Tuhan, ya, Dia tidak pernah memperhitungkan pelanggaranmu ketika engkau datang dan bertobat minta ampun kepada Dia. Satu kata pertobatan itu dan satu tindakan bertobat itu, Dia melupakan semua pelanggaranmu. Berdiri di dalam Kristus. Allah itu berbeda dengan manusia. Allah itu, ya, semua pelanggaran dan dosa kita Dia hapuskan hanya dengan satu tindakan pertobatan dari kita. Simson ketika dia begitu hidup dalam kedagingannya, dia hidup dengan banyak perempuan yang kemudian bukan dari umat Tuhan, padahal Tuhan perintahkan kalau mau ambil istri itu dari umat Tuhan, dari orang-orang yang takut akan Tuhan, dari bangsa Israel. Simson tidak, dia ambil istri dari orang-orang yang tidak takut
takut akan Tuhan, dan hal itu membuat sehingga Tuhan tidak berkenan kepada dia. Tapi kemudian dengan satu tindakan bertobatnya, ketika biji matanya dicungkil, dia hilang kekuatannya. Ketika dia dipermainkan dan jadi bahan lelucon, dia naikkan satu permintaan kepada Tuhan, Tuhan sekali ini saja. Ya, dia bertobat, dia minta ampun dari Tuhan, Tuhan sekali ini saja, buat aku kuat. Dan ketika roh Tuhan kembali kepada dia, dia meraih 2 tiang daripada gedung itu. Dia robohkan tiang itu, semua orang dalam gedung itu mati. Dengan satu tindakan pertobatan, Tuhan melupakan semua kegagalan, kesalahan kita di masa lalu. Karena itu jangan pernah kita memvonis diri kita bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Engkau sudah berdiri di atas kebenaran dirimu sendiri, dan jangan pernah engkau merasa aman dan nyaman. Jangan pernah engkau merasa saya layak di hadapan Tuhan karena perbuatan saya. Ingat, semua yang kau banggakan itu sampah di hadapan Tuhan. Tuhan, ya, ketika kita berdiri di dalam Tuhan, ketika kita tinggal dalam Tuhan, itu anugerah Tuhan, kata Filipi 3 tadi. Semua anugerah Tuhan. Ya, makanya awal tahun ini mari kita renungkan. Paulus berkata bahwa ia tidak mau berada dalam Allah dengan kebenarannya sendiri dan berada dalam dia. Tampilkan lagi ayat 8. Berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Manusia seperti Paulus ini, saudara bisa lihat, taat. Dia bilang soal hukum Taurat, aku taat tanpa celah. Ya, taat tanpa celah. Manusia seperti Paulus, saudara pikir, ya, dia harusnya masuk mana? Surga atau neraka? Ini orang seperti Paulus. Tapi kemudian semua tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, itu semua yang dia banggakan. Nanti poin selanjutnya saya akan jelaskan. Ya, dia dengan segala kebanggaan rohaninya, tapi ketika dia berada dalam Kristus, itu menjadi tujuan hidupnya. Dia melepaskan semua kebanggaan rohani, rasa lebih baik dari orang lain karena kita orang baik, atau sebaliknya rasa bersalah yang terus-menerus membebani kita. Semua itu adalah tanda bahwa kita masih menilai diri kita di luar Kristus. Kalau kita menilai diri kita di dalam Kristus, sekalipun tadinya masa lalu saya gelap, tapi ketika saya berada dalam Kristus, ketika saya mau bertobat, saya adalah orang benar, bukan karena saya, tapi karena Kristus yang menganugerahkan itu kepada saya. Jadi tujuan hidup orang Kristen yang kedua, harus berada di dalam Dia. Mari mengakhiri tahun 2025 dengan aman dan damai, bukan karena tahun 2025 berjalan sempurna, tapi karena tahun 2025 Kristus tetap sempurna bagi kita. Amin. Yang ketiga, sekarang tujuan ketiga dari orang Kristen adalah, tujuan ketiga dari hidup orang Kristen adalah mengenal Kristus sampai serupa dengan Dia. Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Paulus bicara soal pengenalan akan Kristus, bukan pengenalan secara intelektual, tapi secara relasi, secara hubungan. Artinya Paulus tidak berkata saya sudah percaya pada Kristus, tapi Paulus berkata aku ingin mengenal Dia lebih dalam lagi. Ini menunjukkan bahwa tujuan hidup Paulus itu tidak berhenti hanya karena dia sudah ada di dalam Kristus. Ada banyak kita yang merasa puas hanya karena sudah baptis, sudah aktif pelayanan dan seterusnya. Tapi mengenal Kristus menjadi sesuatu yang lebih penting dari semua itu. Orang yang sungguh mengenal Kristus tidak akan bertanya apa yang Tuhan berikan kepada saya, tapi dia akan bertanya apa yang Tuhan kehendaki. Berapa banyak kita berpikir apa yang Tuhan berikan kepada saya, tapi berapa dari kita yang berpikir apa yang Tuhan kehendaki dengan hidup saya? Pengenalan semacam ini harus dibangun seumur hidup kita. Pengenalan akan Kristus itu harus menjadi tujuan hidup kita. Jadi tujuan hidup yang terakhir dari orang Kristen yang ketiga adalah mengenal Kristus dan menjadi serupa dengan Dia. Kalau 2025 kita mengenal Dia, ya, dan menjadi serupa dengan Dia, 2026 harus lebih lagi mengenal Dia dan lebih lagi menjadi serupa dengan Dia. 2027 lebih lagi mengenal Dia dan lebih lagi serupa dengan Dia. Itu harus menjadi tujuan kita. Lalu untuk mencapai tujuan yang benar itu, apa yang Paulus lakukan? Apa tindakannya untuk mencapai tujuan itu? Di ayatnya yang ke-13,
Filipi pasalnya yang ketiga tadi, ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, ini yang Paulus lakukan untuk mencapai tujuan yang benar itu. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, supaya bisa mengenal, supaya bisa mendapatkan tujuan itu, bisa memperoleh Kristus, bisa berada dalam Dia dan mengenal Kristus lebih baik dan menjadi serupa dengan Dia. Nomor satu, lupakan apa yang di belakang. Pertanyaannya, apa yang ada di belakang itu? Yang kalau saya lupakan di belakang, yang kalau saya lupakan Dia, bisa bikin saya tambah kenal Kristus dan semakin serupa dengan Kristus. Ada dua hal penting yang di belakang kita yang harus kita lupakan. Yang pertama, semua prestasi, semua keberhasilan dan kebenaran diri di masa lalu. Nah, memangnya prestasi apa? Ayat 5-6 Paulus berkata, ayat 5 dan 6, disunat pada hari ke-8. Ya, ini kebanggaan prestasinya Paulus. Ya, disunat pada hari yang ke-8. Kenapa Paulus menyebut ini sebagai prestasi? Karena menurut aturan firman Tuhan di Kejadian 17, setiap keturunan Abraham begitu lahir harus disunat umur 8 hari. Tapi tidak semua orang disunat pada umur 8 hari. Kenapa? Semua orang Israel generasi pertama itu disunat sudah dewasa semua. Karena banyak orang yang memeluk agama Israel di agama Yahudi itu di tengah-tengah hidupnya, bukan dari lahir. Ya, jadi itu kebanggaannya Rasul Paulus. Karena tidak semua orang disunat pada umur 8 hari. Nah, Paulus itu disunat pada umur 8 hari, itu prestasi. Jarang-jarang ada orang yang sesuai sekali dengan Taurat harus disunat pada umur 8 hari. Paulus dia bangga dengan itu awalnya sebelum dia kenal Tuhan. Yang kedua, kebanggaannya adalah disunat pada hari 8 dari bangsa Israel. Kita tahu Israel itu umat perjanjian Allah. Ada banyak suku di dunia ini kan. Ada orang Cina, orang Batak, orang Ambon, orang Nado. Ya, kalau zaman itu orang Romawi, orang Yunani, orang Syria. Tapi Paulus bilang, aku orang Israel asli. Aku umat perjanjian. Ada banyak orang yang masuk agama Yahudi tapi mereka bukan orang Yahudi. Contohnya Ruth. Ruth itu akhirnya masuk agama Yahudi tapi Ruth orang Moab. Ada banyak orang seperti itu dan itu disebut proselyt. Nah, Paulus mau bilang saya bukan proselyt, saya Israel asli. Ya, aku orang Ibrani asli, lu melawan. Prestasi ketiga yang Paulus banggakan sebelum dia kenal Tuhan, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Kenapa dia membanggakan suku Benyamin? Memangnya apa prestasinya suku Benyamin? Kalau saudara baca Alkitab, raja pertama Israel adalah Saul. Saul dari suku mana? Biasanya orang itu bangga kalau pemimpin satu suku dengan dia. Bupati itu satu farm dan beta. Itu bangga. Atau tiba-tiba ada menteri Faman atau Toti. Ibu Neta bangga atau Toti oleh bangga. Kenapa Ibu Neta bangga? Kalau saya tahu menteri yang paling jujur di Indonesia ini menteri yang Faman atau Toti. Itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Kalau ada pemimpin satu suku dengan kita. Makanya Paulus pun seperti itu. Raja pertama orang Israel itu dari suku Benjamin. Jangan sembarang. Ya. Nah, coba saudara bayangkan. Sedangkan Jokowi pakai baju adat Tanimbar saja, satu Tanimbar bangga bukan? Betul? Wih, dia di Facebook semua orang komentar, wih luar biasa. Ya, Jokowi pakai baju, baru dia pakai baju, apalagi kalau dia orang Tanimbar. Begitu kita angkat dada, presiden orang Tanimbar. Nah, luar biasa. Nah, Israel, Paulus seperti itu. Israel itu kalau dari suku Benyamin mereka sangat bangga karena raja pertama Israel itu dari suku Benjamin. Dan Paulus suku Benyamin, dengan kata lain, itu orang suku Benyamin. Lu jangan anggap remeh. Kau jangan anggap remeh. Raja kedua Israel Daud, tapi Daud dari suku Yehuda. Tapi kalau saudara baca sejarah Alkitab, saudara akan temukan bahwa suku yang paling mendukung dinasti Daud, pemerintahan Daud itu suku Benjamin. Nah, orang Israel itu pusatnya Yerusalem. Ya, mereka anggap Tuhan hanya ada di Yerusalem. Di luar sana tidak ada. Itu sebabnya orang Israel itu kalau berdoa
kiblat arah Yerusalem. Maka orang Islam juga meniru Israel dalam hal kiblat karena menganggap Yerusalem kota suci. Makin dekat Yerusalem, kamu makin suci. Kalau saudara pergi ke Israel sekarang, ya, orang suka menangis di tembok ratapan. Kenapa? Karena dua alasan. Yang pertama, karena itulah tembok yang tersisa. Waktu orang Roma kasih rata bait Allah, semua tembok diruntuhkan kecuali tembok barat. Yang kedua, alasan teologis, karena tembok barat adalah tembok terdekat dengan ruang Maha Kudus. Karena itu mereka menangis-nangis di situ. Makanya orang pergi tanam doa-doa itu karena dekat sekali. Nah, Yerusalem itu kota kudus. Ya. Jadi mereka mau di mana saja selalu ingat Yerusalem. Jadi misalnya orang Yahudi atau orang Israel mengembara di seluruh dunia, misalnya, ya. Saya orang Yahudi, saya orang Israel, lalu Ibu Tres juga orang Israel dari suku yang berbeda. Waktu kita ketemu, Ibu Tres akan bilang, Ibu Pendeta, sampai jumpa di Yerusalem. Biar dong ada di ujung dunia mana lah, sampai jumpa di Yerusalem, karena itu jadi kebanggaan mereka. Jadi kerinduan pada Yerusalem, makin dekat Yerusalem, makin bagus, makin suci. Dan kalau saudara pelajari peta Israel, Yerusalem itu paling dekat dengan suku Benjamin. Itu tanah terdekat dengan Yerusalem. Jadi suku Benjamin itu untuk orang Israel tidak dianggap remeh. Itu suku yang sangat dianggap penting karena sangat dekat dengan Yerusalem. Walaupun ini kebanggaan yang salah buat orang Kristen, tapi bagi orang Yahudi ini sebuah prestasi yang luar biasa. Jadi Paulus bilang, semua kebanggaanku itu aku anggap sampah karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia dari segala sesuatu. Yang kedua yang harus dilupakan adalah dosa dan masa lalu yang gelap, karena itu menghalangi kita untuk bergerak maju. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka kalau kita mau untuk sampai kepada tujuan, tindakan yang pertama yang harus kita lakukan, lupakan semua apa yang di belakang kita. Apa itu? Prestasi, apa yang kita banggakan. Tapi kemudian dosa dan masa lalu yang gelap, lupakan semua itu. Itu tidak boleh lagi mempengaruhi kehidupan kita. Lalu cara yang kedua untuk bisa sampai kepada tujuan, selain melupakan apa yang ada di belakang, Paulus katakan mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Saya langsung lewat saja karena sudah waktu. Dan yang terakhir, selain mengarahkan diri kepada apa yang di depan, yang terakhir, cara untuk sampai kepada tujuan yang benar itu adalah aku berlari, ya, untuk mencapai tujuan. Aku melupakan apa yang di belakang, mengarahkan diri kepada apa yang di depan, dan berlari-lari sampai kepada tujuan. Ingat, Paulus memakai frase atau kata berlari, bukan berjalan. Berlari artinya gas, tidak boleh santai. Sebab untuk sampai ke surga, jalan yang Tuhan tunjukkan itu sesat, pintunya sempit. Jadi harus berjuang, berlari, jangan santai dalam kehidupan ini. Sebab kau tidak pernah tahu kapan Tuhan ambil titipannya, yaitu nafas dari dalam kehidupan kita. Untuk itu sebabnya di 2026 ini pastikan kita gas, sama-sama bilang gas. Ya, berlari sampai kepada tujuan yang benar. Apa tujuan yang benar? Memperoleh Kristus. Yang kedua, berada dalam Kristus. Dan yang ketiga apa? Mengenal Dia dan menjadi serupa dengan Dia. Dan untuk mencapai semua itu, lupakan semua yang di belakang, lupakan semua prestasi kebanggaan rohanimu, lalu kemudian arahkan diri kepada apa yang di depan, dan yang terakhir berlari sampai kepada tujuan. Amin. Untuk firman Tuhan, saya undang pemain musik maju ke depan.